franchising, joint venture, dan BOT dalam perspektif hukum bisnis. Eh, di dalam kelompok ini terdiri dari Stefani Angelika Sarumaha, Hanifah Hasna, Mutiara Ramadhani, Ferdani Rian Ramadan, dan juga Rafli. Next slide. Baik, yang pertama itu adalah definisi dan konsep setiap bentuk hubungan bisnis. Perkembangan dunia bisnis itu mendorong munculnya berbagai bentuk kerjasama dalam usaha dengan karakteristik yang berbeda-beda. Di dalam setiap bentuk hubungan bisnis memiliki konsep dan dasar hukum yang tersendiri atau berbeda dari yang hukum bisnis lainnya. Nah, pemahaman mengenai hubungan bisnis dalam perspektif hukum menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkecimpung di dalamnya. Bentuk hubungan bisnis yang pertama itu adalah keagenan atau agensi, franchising atau waralaba, joint venture atau usaha patungan, dan juga build, operate, transfer atau BOT. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Stefani Angelika. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang definisi dan konsep dari setiap bentuk hubungan bisnis. Dalam dunia bisnis, perusahaan itu sering melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, karena itu, muncul berbagai bentuk hubungan bisnis yang memiliki karakteristik dan dasar hukum yang berbeda. Pemahaman ini berguna agar setiap pihak itu mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dalam menjalankan kerjasama. Pada materi ini akan dibahas 4 bentuk hubungan bisnis, yaitu keagenan, franchising, joint venture, dan bird operate transfer atau BOT. Next slide. Pada bentuk hubungan bisnis uh, ini, yang pertama, sorry, sebelumnya, slide sebelumnya. Pada bentuk hubungan bisnis keagenan, itu bisa ulang nggak, Weh? Steph, yang bagian A itu Rafli yang bacain. Jadi nanti mu langsung baca bagian 1 keagenan. Buat yang bagian definisi itu Rafli yang bacain Steph sebagai pembuka. Nanti mu langsung baca yang slide 1 keagenan, slide 2, slide 3, dan seterusnya. Sampai nanti Steph, yang gue bagian makan contoh ya, nyata Steph. Oh tuh iya, baru iya, iya. dari. Gue makan ya, Steph. Sorry, sorry ya. Oke, oke, oke. Timernya dimatiin deh. Nggak usah pakai timer. Nah, aduh. Baiklah. Bismillah ya. Assalamualaikum Diedit juga warahmatullahi boleh dong. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 aspek hukum dalam bisnis akan menjelaskan materi tentang hubungan bisnis, analisis bentuk hubungan bisnis dalam bentuk keagenan, franchising, joint venture, dan BOT dalam perspektif hukum bisnis. Eh, Anggota kelompok kami itu terdiri dari Stefani Angelika Sarumaha, Hanifah Hasna, Mutiara Ramadhani, Ferdani Rian Ramadan, dan juga saya sendiri Rafli. Oke, sebelum kita masuk penjelasan, boleh next slide. Definisi dan konsep umum setiap bentuk hubungan bisnis. Nah, dalam perkembangan dunia bisnis tentunya akan mendorong berbagai banyak munculnya bentuk-bentuk kerjasama dan usaha dengan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, di setiap bentuk hubungan bisnis tersebut memiliki konsep dan dasar hukum yang tentunya berbeda dengan konsep hukum bisnis lainnya. Pemahaman mengenai hubungan bisnis dalam perspektif hukum menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak-pihak yang berkecimpung di dalamnya. Bentuk-bentuk hubungan bisnis diantaranya yang pertama adalah keagenan atau agensi, franchising atau waralaba, joint venture atau yang biasa kita kenal dengan usaha patungan, dan yang terakhir itu adalah build, operate, transfer atau BOT. Baik, untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Stefani Angelika Sarumaha. Pada Stefani, disilakan. Pada bentuk hubungan bisnis keagenan, agen ini berperan sebagai perwakilan dan dari prinsipal untuk menjalankan kegiatan bisnis tertentu. Jadi agen itu tidak bertindak untuk dirinya sendiri, tetapi mewakili kepentingan pihak yang memberi kuasa. Tetapi kerjasama itu juga memiliki resiko, misalnya jika agen ini menyalahgunakan wewenang atau tidak menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian. Hubungan ini memiliki dasar hukum dalam KUH Perdata pasal 1313 tentang perjanjian dan pasal 1792 sampai 1819 itu tentang pemberian kuasa. Jadi, kerjasama antara agen dan prinsipal itu memiliki aturan hukum yang jelas dan mengikat kedua belah pihak. Contohnya, agen resmi
pulsa dan paket data di Padang yang menjual produk dari Telkomsel atas nama perusahaan. Next slide. Yang kedua, itu ada franchising atau laba adalah kerjasama bisnis di mana pemilik merek atau sistem usaha, yaitu franchisor itu memberikan hak kepada pihak lain, yaitu franchise untuk menjalankan usaha dengan menggunakan merek dan sistem bisnis yang sudah ada. Nah, dalam kerjasama ini, franchise itu harus mengikuti aturan dan standar yang sudah ditetapkan oleh franchisor, serta membayar biaya atau loyalty. Contohnya seperti gerai Riches Factory yang dijalankan oleh mitra dengan menggunakan merek dan sistem bisnis dari perusahaan pusat. Next slide. Joint venture atau usaha patungan itu adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dan memperoleh keuntungan bersama. Dalam kerjasama ini, setiap pihak itu biasanya menggabungkan modal, tenaga, atau kealihan. Lalu keuntungan dan risikonya itu dibagi bersama. Bentuk kerjasama ini sering digunakan untuk proyek atau bisnis besar, namun joint venture itu juga memiliki resiko seperti perbedaan pendapat dalam pengelolaan usaha atau konflik dalam pembagian keuntungan. Contohnya seperti kerjasama antara Gojek dan Tokopedia yang membentuk grup Goto. Next slide. Bridge over transfer atau BOT itu adalah bentuk kerjasama di mana investor itu membiayai dan membangun suatu proyek, lalu mengelolanya terlebih dahulu untuk mendapatkan keuntungan. Nah, setelah jangka waktu yang disepakati itu selesai, proyek tersebut akan diserahkan kembali kepada pemilik. Jadi, investor itu tidak memiliki aset itu selamanya, hanya mengelola sementara sesuai perjanjian. Kerjasama seperti ini biasanya digunakan pada proyek besar, misalnya pembangunan jalan tol atau bandara. Baik, sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya contoh-contoh nyata dalam bentuk-bentuk penjelasan tadi yang akan disampaikan oleh Ferdani Riana Madan. Kepada Ferdani, disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh nyata masing-masing bentuk yang ada di Indonesia. Pertama itu keagenan. Itu contohnya itu Pertamina Agen. Pertamina sebagai prinsipal memberikan hak kepada pihak swasta untuk menjual BBM. Agen tidak memiliki BBM tersebut, hanya menyalurkan atas nama Pertamina. Agen mendapat keuntungan dari margin harga jual yang ditetapkan Pertamina. Hubungan diatur dalam perjanjian keagenan resmi. Yang kedua itu franchising, itu contohnya itu Indomaret. PT Indomarko Prisma Tama sebagai franchisor memiliki sistem dan merek Indomaret. Franchise membayar biaya waralaba untuk menggunakan nama dan sistem Indomaret. Franchise wajib mengikuti standar operasional yang ditetapkan pusat. Dan terakhir saat ini Indomaret memiliki ribuan next. Selanjutnya itu joint venture. Untuk contohnya itu PT Astra Honda Motor AHM. Merupakan joint venture antara PT Astra International Indonesia dan Honda Motor. Keduanya menyetorkan modal dan membentuk perusahaan baru. Bersama memproduksi dan memasarkan sepeda motor Honda di Indonesia. Keuntungan dan risiko dibagi sesuai porsi kepemilikan saham masing-masing. Selanjutnya build, operate, transfer. Contohnya yaitu jalan tol Trans di Jawa. Pemerintah memberikan konsesi kepada pihak swasta, misal PT Jasa Marga untuk membangun jalan tol. Swasta membiayai pembangunan dan mengoperasikan tol serta memungut tarif selama masa konsesi. Setelah masa konsesi berakhir, biasanya 30-40 tahun, aset tol diserahkan kepada negara. Skema ini meringankan beban APBN untuk pembangunan infrastruktur. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi tentang perbedaan bentuk-bentuk hubungan bisnis yang akan dijelaskan oleh Hanifah Hasnah. Kepada Hanifah Hasnah, disilakan. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan bentuk hubungan bisnis. Yang pertama itu bentuk hubungan bisnis keagenan. Nah, pada hal ini agen hanya berperan sebagai perantara dalam menjual atau memasarkan produk atau jasa milik prinsipal. Yang kedua itu agen wajib menjalankan tugas sesuai perjanjian. Agen memiliki risiko yang relatif kecil dan prinsipal yang menanggung risiko utamanya.
Yang terakhir itu agen tidak memiliki perusahaan atau produk karena kepemilikan tetap pada prinsipal atau yang mempunyai produk dan jasa tersebut. Nah, peraturan mengenai keagenan ini sudah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1320 mengenai syarat syah perjanjian, dan pasal 1338 mengenai asas kebebasan berkontrak. Dan yang kedua itu Peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2021 mengenai perjanjian distribusi barang oleh distributor atau agen. Yang kedua itu mengenai franchising atau waralaba, yang dimana franchisee berhak menggunakan merek dan sistem franchiser dapat royalti. Nah, yang kedua itu franchisee membayar royalti dan mematuhi SOP yang diberikan, serta franchiser memberi pelatihan kepada franchisee-nya. Yang ketiga itu franchisee menanggung risiko operasional dan franchiser itu mendapatkan risiko reputasi apabila terjadi sebuah kesalahan. Dan yang terakhir tidak ada kepemilikan merek oleh franchisee. Peraturan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 mengenai waralaba dan Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba. Nah, bagian selanjutnya yaitu mengenai joint venture. Perbedaannya sendiri ada para pihak mempunyai hak sesuai porsi saham dan kontrol bersama atas besar saham yang mereka punya. Dan yang kedua itu para pihak setor modal dan kelola usaha sesuai perjanjian yang sudah dibuat pada awal perjanjian. Yang ketiga itu risiko dibagi sesuai porsi kepemilikan. Dan yang keempat, joint venture ini memiliki kepemilikan secara bersama. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dan yang terakhir itu perbedaan dari BOT atau Build Operate Transfer. Yang pertama itu investor berhak mengelola dan mengambil keuntungan selama konsesi. Yang kedua, investor membangun dan operasikan proyek. Lalu pemerintah memberi izin atau konsesi tersebut. Nah, yang ketiga, investor bertanggung jawab besar atas modal dan operasional, sedangkan pemerintah hanya menanggung risiko regulasinya saja. Dan yang terakhir, BOT ini tidak memiliki aset, hanya sementara sampai transfer, dan hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih pada Hana. Selanjutnya materi tentang kekurangan dan kelebihan dari hukum bisnis ini akan disampaikan oleh rekan saya Mutiara Ramadhani. Kepada Mutiara, disilakan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan dari setiap hubungan bisnis. Yang pertama itu ada keagenan. Keagenan ini memiliki kelebihan yaitu biaya operasional yang rendah, perluasan pasar cepat, risiko kecil bagi prinsipal, dan fleksibilitas tinggi. Tetapi dia mempunyai kekurangan yaitu kontrol rendah, potensi konflik kepentingan, ketergantungan pada performa agen, dan juga komisi yang tinggi. Lanjut. Yang kedua itu ada franchising. Franchising memiliki kelebihan yaitu brand sudah terkenal, sistem sudah terbukti, dukungan berkelanjutan dari franchiser, dan juga resiko bisnis yang lebih rendah. Tetapi dia memiliki kekurangan yaitu biaya awal yang tinggi, kebebasan usaha terbatas, resiko reputasi, pengawasan yang ketat. Lanjut yang ketiga yaitu joint venture. Joint venture memiliki kelebihan yaitu pembagian resiko dan modal, akses ke sumber daya baru, meningkatkan daya saing, efektif untuk ekspansi internasional. Kekurangannya, potensi konflik kepemilikan, proses pengambilan keputusan lebih lama, pembagian keuntungan, dan juga resiko ketidakcocokan budaya organisasi yang bisa menghambat jalannya bisnis. Dan yang terakhir, itu adalah Build, Operate, Transfer. Dia memiliki kelebihan yaitu cocok untuk proyek besar, pemerintah tidak perlu dana besar, investor mendapat pendapatan jangka panjang, transfer aset yang nantinya sudah matang. Tetapi dia memiliki kekurangan yaitu risiko finansial besar, ketergantungan pada regulasi pemerintah, proses yang panjang, dan juga risiko permintaan pasar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dalam perspektif hukum bisnis, keagenan, franchising, joint venture, dan juga build operate transfer atau BOT merupakan bentuk hubungan bisnis yang pada dasarnya memiliki dasar hukum yang kuat, berkarakteristik, dan juga memiliki pembagian-pembagian hak, kewajiban, dan risiko yang tentunya berbeda-beda. Namun, setiap bentuk kerjasama akan menawarkan keunggulan sekaligus potensi kelemahan yang perlu dipertimbangkan secara matang sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, pemilihan bentuk hubungan bisnis harus kita sesuaikan dengan tujuan, kapasitas, dan strategi para pihak agar terciptanya kerjasama yang efektif, berkelanjutan, dan juga memberikan kepastian perlindungan hukum yang jelas.
Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.